Ini dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rigu, Cok. Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Inilah Bicara Kopi. Oke, selamat datang kembali ya di Bicara Kopi. Inilah channel sudah lama puasa. Yang Betul. akhirnya hari ini comeback. Iya. Ini episode comeback setelah hiatus 1 tahun, Pak. Benar. Mau di Iya sih. Kita udah setahun nggak upload lah ya. 1 tahun nggak upload. Kayak 1 tahun tuh terakhir upload ya. Heeh. Kayak rekamannya tuh Lebih dari itu. Nabung banyak itu. nabung banyak gitu. Oke, hari ini apa sih Pak yang rame? Gue tuh kemarin gini, gue punya masalah sebenarnya. Nah. Kan gue tuh kalau goreng di rumah tuh pakai minyak kelapa, Pak. Goreng beneran nih. Goreng beneran. Itu roasting apa? Goreng gue pakai minyak kelapa, Pak. Minyak kelapa. Minyak kelapa, bukan Oke. minyak sawit. Gitu. Heeh. Terus pas ini bini gue tuh mau beli lagi, abis tuh ceritanya, mau beli, abis ternyata. Abis. Bukan abis, mahal Pak, naiknya tuh lumayan, biasa Oke. 60 ribuan jadi 100 ribu, 100 sekian Oh. gitu. Tingginya Hampir tuh 2 langsung, kali lipat dong. iya Nah. gitu. Gila mahal banget kata bini gue kan, bingung kan, beli enggak, akhirnya masalahnya sempat beli deh jadinya gitu. Tapi stoknya aman. Maksudnya Stok- nggak yang ada sempat berkurang. Ya ada berkurang juga sih kayaknya tuh ya. Ah. Sampai akhirnya tuh gue kemarin gue ke kebon tuh di Tanjung Siapi-api, arah-arah situ. Kan banyak sawit Ya. tuh. Sawit apa kelapa nih? Kelapa, sorry. Banyak kelapa. Karena banyak kelapa di sana. Ya kan, daerah pantai. Ah. Udah tuh pas gue lagi jalan, gue mah ada sepupu gitu, nyeletuk. Kan. Ternyata, Pak, si kelapa ini lagi krisis kelapa. Se-Indonesia, dia bilang kayak gitu. Oke. Ini nih gara-gara ini nih eksportir. Eksportir nih. Pada kan anak-anak muda tuh pada main kan. Ekspor punya apa? Pokoknya mindset ekspor. Mindset apa aja gitu kan. Jadi akhirnya, nah ini kan permasalahannya tuh. Nah, kalau gue bilang Indonesia itu, yang dia ekspor itu adalah bahan mentah, itu permasalahannya. Ya. Makanya gue tuh sampai hari itu nggak setuju kalau misalnya ada lo mau apa ekspor green bean gitu. Ya bukan berarti itu nggak mungkin punya cerita yang sama kelapa, kan pasti punya cerita yang sama juga kan. Oh iya, Gitu, benar. gitu maksud gue tuh. Yang akhirnya ini yang jadi perhatian gue tuh sebenarnya bahwa kita itu ranahnya tuh emang ekspor tuh memang mungkin duitnya lebih gede gitu ya. Oke. Ini daripada lu jual di lokal, pasti alasannya, ya emang lu mau beli mahal, mau beli harganya mahal gitu. Iya, benar. Selalu nanyanya kan gitu. Dan mau ngambil berapa sih gitu kan? Iya, mau Biasanya ngambil juga berapa gitu. Padahal nanti juga ketika barang yang nggak ada, emang lu mau beli semahal itu gitu. Iya. Karena itu kan dari kita, ya lu kan udah lu jual keluar gitu loh, dan di luar akan jual lebih mahal gitu. Emang Iya. lu mau beli juga kan? Padahal jawabannya enggak juga gitu kan pasti. Nah, gini nih, gue tuh takut bahwa itu di Indonesia ekspor anak mudanya emang di brainwash bahwa semua bisa ekspor gitu, semua bisa Iya, ekspor betul. gitu kan. Semua Bahkan bisa. kayaknya ada webinarnya sendiri tuh, Pak. Oh iya, Sampai ada benar, seminar, benar. ada yang jualan Asli, seminar asli. biar jadi eksportir ada kayak. Cuma kan kenyataannya tuh lu ngekspor tuh adalah bahan-bahan mentah gitu. Nanas Iya. lah gitu. Nah. Apa. Ya, banyak Ya lah. semua lah, Semua. semua hasil bumi. Ya, Semua hasil bumi. Tapi kan kita kalau misalnya kayak Nah, hasil tambang juga sih. Iya, hasil tambang juga hasil bumi kan. Iya. Lu jual batu baranya gitu kan. Bukan produk jadi gitu. Bukan. Lain cerita maksud gua kalau misalnya lu ke Jerman misalnya kan banyak Iya. banget industri banget Iya. gitu. misalnya. Artinya kan lu ekspornya sebuah hasil industri manufaktur lah Betul, kita bilang. betul. Kan. Lu Jadi ya minimal setengah jadi lah gitu kan. Iya, kalau kita ngomong kan siapa mesin roasting paling bagus bisa. Semua orang kan bisa, ya sebagian besar orang pasti sepakat perobot gitu. Iya. Jerman pasti udah jelas pasti kan. Karena lebih gitu.
Kalau ngomong kalau yang ini apa Loring misalnya IMF gitu, itu kan barang-barang yang maksud gue tuh ya mungkin bahan bakunya ada dia, cuma dia nggak jual apa raw material, tapi barang yang udah jadi gitu, nge-build sesuatu yang udah jadi gitu. Nah, ini kan yang susah. Ini gue mau bahas gara-gara Trump juga nih kan gitu. Masalah. Tapi kalau ngomongin komoditi berarti ya. Ya kita langsung spesifik kopi lah ya. Ya gini. Kalau sebenarnya itu memang harusnya menurut gue sih harus dijawab dulu, Pak. Ketika orang ekspor itu oke lah, pertama soal harga. Maksudnya lebih menggiurkan mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya emang serapan di dalam itu segede itu ya? Beberapa gini, kan kayaknya kalau yang gue pahami itu simpang siur, Pak. Dalam artian, nggak kok sebenarnya kita tuh nggak segitu banyaknya juga pakai konsumsi, sehingga ya ketika diekspor, ya ini juga nggak ngaruh-ngaruh banget ke sini gitu. Tapi mungkin, gitu kalau misalnya gue jawab langsung adalah, ini asumsi gue kan, ya mungkin secara volume nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi secara harga jadi ngaruh banget. Betul. Nah gitu. Tapi memang secara volume ngaruh ya. Emang segede itu ya. Maksudnya nih, dengan diekspor, kalau lu kan, tapi lu keluhannya memang dari awal masalah harga naik ya, bukan harga barang nggak ada ya. Oh iya betul. Iya. Tapi barang jadi dikit sih kayaknya. Dan kayaknya yang sekarang pun kayaknya problemnya di harga yang mahal ya. Betul. Harganya mahal. Karena bahan baku kan nggak ada, jadi kayak supply and demand juga, tapi versi pabriknya gitu loh. Kita juga gitu kan. Iya. Kalau kata gue sih mungkin ya itu tadi, harusnya memang ada data-data yang jelas maksud gue tuh. Konsumsi pribadi, konsumsi dalam negerinya berapa gitu. Sisanya ada batasan maksud gue tuh lo mau ekspor. Ini kan yang masalah tuh banyak banget anak-anak tuh yang misalnya lo bisa ngekspor semua apa aja gitu loh. Mereka dengan bebasnya ya udah, kalau ada channel, ada lubangnya jual gitu maksudnya. Tapi nggak ada batasan, regulasi itu nggak ada gitu loh. Ya walaupun kita tahu lah kalau cuma lo mau balik lagi. Ya data Disbun, data kan selalu jadi permasalahan ya. Itu kan semuanya beda-beda gitu kan, yang sama. Kebunnya daerahnya satu, datanya beda. Ya, lucu memang. Itu ya sesuatu yang lain lagi lah maksudnya. Cuma kan itu yang jadi permasalahan kalau misalnya kita ngomongin bahwa kita mungkin punya nasib yang sama gitu loh. Bukan kecuali sih, gue mungkin lebih senang misalnya lu jual roast bean kayaknya keluar itu. Kayak kalau gue sih mikirnya itu kayak karya seni tapi lu jual gitu. Lu kan ngerosting gitu ya. Yang beneran ngerosting, Pak. Kalau cuma masak-masakan mah ya nggak usah gitu. Tapi gini, Pak. Ini kan nggak berlaku di kita juga. Maksudnya green bean dari semua negara ini kan menyebar di semua negara juga. Maksudnya, Benar. Green bean Vietnam, green Vietnam juga ekspor green bean kan? Iya. Itu Brazil juga lah. Betul. Gitu. Makanya bisa tuh orang jualan roast bean dengan origin dari luarnya. Kan? Termasuk kita nih. Betul. Kita bisa jualan Brazil, jualan Kolombia, apalah gitu ya kan. Artinya kan sebenarnya itu tadi, gue tuh sebenarnya lebih ke penasaran ketika ngomong naik, ini beneran supply and demand real atau ya lagi pengen waktunya naik aja gitu loh, Pak. Kayak lu punya coffee shop gitu. Kayaknya naik deh. Tanpa naik gue naik gitu deh gitu. Nggak tahu ini kayaknya sudah waktunya naik nih segini nih gitu. Atau maksudnya tuh gini, itu tadi karena ketika misalnya gak lu picik lu pikiran lu gitu. Iya dong. Gua harus berpikir bahwa nanti deh tahan dulu gitu, biar harganya naik dulu gitu. Dalam artian ya gue sih berpikir kalau kita sudah ngomongin komoditi, Pak, masa sih nggak ada yang sedikit untuk mencoba cari untung gitu. Iya pasti. Coba enggak. Maksud gue tuh kalau kejadian gue yang minyak kelapa itu tuh nyambung aja ceritanya tuh. Harganya tinggi,
Terus gue tuh ngelewatin lokasi nggak ada, makanya gue tanya, ini pada kemana kelapa? Gue bilang gitu. Oh kelapa tuh lagi krisis se Indonesia, dia bilang gitu. Kenapa gue bilang? Ya gara-gara itu, gara-gara banyak yang. Nah, kalau ngomongin supply and demand, Mbak. Nah, nggak gini, kalau ngomong supply and demand, ada dua tuh. Di supply-nya apa di demand-nya? Iya. Pertanyaan gue yang pertama tadi kan, Iya. emang konsumsi kopi kita, kalau ngomongin kopi, berapa sih gitu kan? Nah, sama tuh kalau ngomongin kelapa, ibaratnya kalau kita samain, ketika misalnya kurang, itu karena produksinya yang menurun atau demand yang meningkat. Enggak. Kan selama ini kan banyak yang jadi alasan tuh iklim. Iya. Nah, kayak kopi tahun lalu atau 2 tahun lalu kan, iklim nih segala macam sehingga produksi menurun. Oke. Gitu. Jadi mungkin permintaan ya so-so lah, tapi karena produksi menurun, harga naik. Enggak, ini karena ini maksud gue tuh. Gue lu bayangin, barangnya ada di kita nih saat ini di sini nih. Gitu. Gue habisin nih misalnya, gue keluarin barang ini ke Malaysia misalnya. Oke. Ya kalau lo ngomong supply and demand sih sebenarnya misalnya pabrik kara nih misalnya. Gue mau beli di dalam nih nggak ada barangnya. Dia kan sebenarnya tinggal beli, cuma kan jadi lebih mahal gitu loh, Pak. Beli dari luar nih. Beli dari Malaysia karena barang Indonesia udah di Malaysia semua tuh misalnya gitu. Oke. Dia kan tinggal beli sebenarnya. Nggak masalah maksud gue tuh. Supply itu nggak pernah masalah, cuma harganya kan beda Pak jadinya itu, Pak. Otomatis kan ini harus balik lagi ke sini, ada biaya masuknya dan segala macam. Dia harus produksi. Nah itu maksud gue tuh. Kita kuras aja misalnya tuh. Seluruh green bean kita kuras nih. Kita keluarin di sebelah. Mana gitu, Singapura kayak gitu misalnya. Paling deket lah. Iya. Udah tuh. Nah gue roastery misalnya mau beli. Nggak ada. Di dalam yang nggak ada tuh Pak. Barangnya ada sebenarnya. Tapi di Singapura gitu loh. Oh, barangnya keburu keluar. Udah keburu keluar kan pasti. Sekarang kan pertanyaannya. Mungkin nggak gue beli harganya 90 buat Robusta, 90.000 per kilo. Kan nggak mungkin lagi. Oke. Pasti kan ngomong, ya mungkin. Pasti akan belinya 150 pasti. Oke. Belum biaya masuk dan segala macamnya gitu loh. Nah itu permasalahan itu ke situ jadi itu Pak. Jadi kalau mau ngomongin supply and demand, supply itu tetap ada, cuma masalahnya adalah harganya jadi beda gitu loh. Artinya sebenarnya kalau dari ilustrasi lo adalah supply nggak masalah, demand nggak masalah, tapi kemananya? Iya, Yang bikin rantainya jadi panjang atau harganya jadi naik. Betul. Gitu kurang lebihnya. Kurang lebih gitu. Nah, iya. Nah, itu kan yang maksud gue tuh harusnya pemerintah punya data bahwa ada sebagian yang memang lu harus penuhin Ya, di dalam katakanlah negeri. misalnya dari 1.000 nih 300 nih harusnya Dalam negeri. dalam negeri nih. Nah, Jangan sisanya kurang-kurangin nih. Iya, jangan kurang-kurangin. Udah sisanya lu mau ini silakan nggak masalah. Ada regulasinya Iya. gitu. Ini kan bakal kejadian nih, ini permasalahan nih gue bilang gitu. Dan ini sangat mungkin maksud gue. Sekarang aja Kalau sekarang harga kopi naik-naik banget. Maksudnya dibanding tahun lalu kan sudah lama nih isu. nggak tahu gue cuma lahat Dalam aja. bahasa gue sih isu, tapi sebenarnya kejadian ya. Tapi kalau lahat udah berapa 2 atau 3 kali Panen? Iya, dia udah ngirim ke Malaysia terus. Oh. Makan Malaysia tuh maksud gue tuh Malaysia juga nggak punya pengolahan yang oke-oke banget. Dia kan ngelempar juga dari Iya. situ gitu. Karena kita nggak bisa langsung bypass gitu loh Selalu. situ. Gitu. Selalu sih. Emang Selalu, gue selalu ada bilang- transitnya. Itu masalah gue tuh. Barang ini menurut gue tuh kayaknya kalau kita ngomong supply and demand, aduh ekonomi banget itu ngomong lo balik kuliah gitu. Makanya gue tuh selalu berpikir ketika ngomong seperti itu, mana yang naik, mana yang turun gitu loh. Iya. Karena gini, kalau misalnya ngomong ke sekarang, mau dibilang permintaan turun, mungkin nggak sih gitu. Kalau ngomong 2025 ini sudah Q2 nih masuk. Ada penurunan apa enggak? Misalnya. Secara ngomongin produksi, balik lagi kemarin katanya ada isu iklim gitu kan, ngaruh nggak tuh gitu untuk masalah supply-nya kan. Ya. Kalau misalnya dua-duanya normal ya berarti kan masalah distribusi produknya yang bermasalah kan. Maksudnya itu yang bikin ini ya sesimpel sebenarnya lu nggak harus ambil dari luar, dengan lu ngurangin jatah di dalam otomatis kan Iya. supply di dalam jadi dikit, otomatis Iya. harga naik kan Jadi gitu maksudnya. berpengaruh lah pasti kan. Jelas. Nih gitu-gitu tuh, itu yang gua Tapi gue tuh nggak tahu karena
memang menurut gue pribadi, kalau gue buka marketplace, kalau mau beli roast beef emang harganya udah lumayan sih, Pak. Iya, asli. Gue juga kaget, sorry. Gue pikir dengan beberapa toko itu, ini kayaknya lebih ekonomis bersahabat gitu. Terus enggak sih, kayaknya ini harga kayak kemarin yang toko sebelah deh gitu maksud gue tuh. Menurut gue tuh hampir berapa bulan Ini roast beef ya? Ini roast beef. Gue hampir berapa bulan kan gue nggak melayani roast beef ini kan. Gue cuma manggang buat pribadi doang. Paling cuma ada satu dua coffee shop yang pengambilan cuma 1 bulan 1 atau 2 kilo lah gitu. Itu gue okein. Mak selebih itu kan enggak. Jadi akhirnya gitu juga permasalahan. Pas di Bandung kan ada permasalahan supply juga karena gue nggak bisa supply ke Bandung. Oke nih, gue akhirnya ngeliat di marketplace tuh tinggi-tinggi banget tuh. Gue juga baru tahu. Gue mau ngerubah harga kalau gue jualan lagi. Kemarin aja di Bandung. Wah, kayaknya nggak bisa nih gue jual sekarang begini gue, gitu lihat gue, tercerahkan gue, enlightening ya, tercerahkan gue, harga tinggi. Makanya ada ya mau nggak mau ngaruh kan. Jadi ada kayaknya di Palembang juga ada beberapa kedai yang sudah penyesuaian harga kan. Kayak gitu, ya makanya lo ada ngasih berita kan, bahwa banyak banget sekarang coffee shop yang harganya tuh udah seharga Starbucks gitu. Iya. Tapi terakhir gue ngopi di Gianti tuh 44.000 masih Mas. Oh kemarin. Gua kan kemarin tetap ya? Itu segitu ya? Tetap segitu. Cuma memang kalau gua ke Embassy memang 50 ribuan. Oh, baru sekali sih jadi belum tahu. Dia jual ini, Dirty Latte. Nah, Dirty Latte itu 70-an kok Mas. Bedanya apa Pak? Kan nggak di Steam. Nggak tahu namanya gimmick ya, orang jualan lah ya. Den, lo ngapain lo Denny? Lo jualan buset, 70.000. Gue kaget juga sih. Tahu gue banget. Ini ada yang baru dia bilang gitu. Dirty Latte Kak katanya tuh. Gue ngeliatin harganya. Anjing 70.000. Ya itu gue mikir, ngetim enggak juga. Ya ada beberapa, termasuk lokal pun kayaknya ada beberapa yang ada yang minimal yang gue lihat ada satu yang di posting ada penyesuaian harga gitu. Nggak tahu berapa persisnya, cuman oh ya wajar sih ya kalau memang ya maksudku gue sebagai penjual pribadi aja, pengguna pribadi Beans aja kaget gitu ngeliat kayaknya hobi gue makin mahal gitu ya. Baru berasa lo ya. Tapi lu kok bisa ngerasa gitu, Pak? Dengan lu kan biasa beli kopi luar juga zaman-zaman dulu. Kan gue dulu. Iya. Koleksi lu kan super juga. Dengan setelah gue tercerahkan, gue kan lebih rasional maksudnya memilih gitu, Pak. Nah, akhirnya chat gue dibalas tuh sama si Juno yang asli. Juno yang asli. Gue bilang sih ya karena gue lagi ngopi doang, maksudnya itu bener-bener cari kafein. Jadi gue nggak yang neko-neko gimana lah gitu. Jadi pada dasarnya ketika gue marketplace pun ya pertimbangan rasional gue di harga. Lu bukan karena lu mau ngulik resep Isal yang baru gitu. Enggak. Gitu maksud gue tuh ya mungkin orang masih ada yang suka bermain-main di bawah situ kan. Cuma kalau misalnya gue biar lu nyambung sama grup lu yang baru itu. Ada siapa? Bapak Magic ya, bukan Bapak Magic apa sih itu? Iya emang. Ya Bapak Magic ya, si bener. Nah, jadi pas itu ya kan range-nya jarang ya, mungkin per 2 minggu kali. Sebulan palingnya 2 kali lah ya. Gue pesan kan untuk per 250 gram. Dan selalu pindah-pindah tuh. Jadi berasa dan makin berasa tuh pas habis lebaran sih karena belum puasa kan. Nah, lebaran kan gue libur, Pak. Lu bener gak ngopi 1 bulan? Wah gila, sayang banget. Iya, melewatkan ya. Iya, melewatkan itu. Kenapa lu harus menghindarin itu coba? Enggak menghindar, Pak. Kenapa lu nggak ngopi? Ternyata enggak aja. Emang enggak? Enggak butuhnya. Ternyata enggak sebutuh itu aja. Lu nggak ngaruh gitu misalnya, pusing gitu misalnya. Nggak ada suplai kafein dalam tubuh lu gitu. Atau lu mengganti dengan yang lain gitu, kafein? Kayaknya sih mungkin kalau dirasa-rasa kalau dihubung-hubungkan mungkin aja misalnya
Kayak misalnya lu bilang, nggak pusing segala macam. Ya mungkin iya gue berasa pusing, tapi gue nggak menghubungkan dengan karena nggak ngopi nih. Kayak zaman dulu misalnya kurang memang ngopi. iya, gitu. pasti. Memang iya, jawabannya memang iya. Ya udah bawa tidur aja kenapa sih gitu kan besok sahur ini. Oh gitu. Lu begitu siang kan bawa tidur aja. Ngelawan ya. Atau misalnya siang-siang pusing ya udah bawa tidur aja sih sebentar gitu. Jadi ada sinyal badan ngelawan aja gitu. Dan akhirnya ya jadi benar ketika belum puasa gue bener-bener nggak ngopi lah ya gue bilang sampai ya sebenarnya ngopi lah sebelum lebaran itu. Jadi lu real banget ya kalau ini kopi pertama. Bener. Itu jadi real gitu. Jadi bener-bener real gitu. Nggak gini Kalau postingan. Kalau gue masih kau gue tiap hari juga ngopi gitu puasa. Puasa malam ngopi terus. Jadi pas begitu otomatis kan masih ada tuh bawaan stok. Ya. Nah, kan? Ya apalah itu masalah resting nggak bener. Pokoknya ada barang gue pakai tuh habis lebaran ini kan belum ada sebulan kan ya? Belum ada. Nah, begitu habis kemarin makanya gue buka marketplace lah segini. Ternyata segitu ya. Gue juga baru minggu-minggu sebelum karena gue kebeli kebanyakan kemarin Pak sebelum puasa itu. Oh gitu. Karena kan ada beberapa yang jual kan yang katanya sampel pack lah gitu. Jadi per 100 gram tapi banyak Pak. Banyak gitu. Jadi udah cobain semua belum? Udah busuk. Jadi begitu selesai habis gue mau beli, nah itu baru berasa seriusnya segini gitu. Cuma balik lagi ya. Kalau misalnya memantau obrolan isu-isu di luar, biasa di medsos, ya itu tadi kan masalah kurang nih. Nah definisi kurangnya tuh yang gue belum paham maksudnya tuh kurangnya itu kenapa? Karena kalau ya itu tadi balik lagi kalau yang gue dengar itu karena kita nggak segitu-gitunya ngopi kan gitu. Maksudnya tuh seberapa sih gitu kalau dibandingin nggak ada datanya juga gitu. Sebenarnya sih iya. Kita maksudnya data dari mana? Iya lu juga nggak bisa meyakini bahwa kita nggak ngopi-ngopi banget atau enggak tuh kan nggak. Datanya nggak ada. Iya, memang. Tapi kopi shop banyak Pak. Harusnya itu mendata itu dong nggak sih? Nggak juga ya? Bisa kalau lu bukain ininya apa namanya mokanya apa sih penjualan tergede Maca. lagi naik nih obrolan maca. Oh iya lagi naik. Sumpah gue semenjak gue sibuk urus yang lain itu gue jadi emang belum dibanjiri order maca di sana. Lu nggak jual maca juga jangan-jangan. Enggak juga. Gue lagi nge-build kopi tiam malah. Jadi yang gue lihat tuh Jadi hampir sama lah, bukan, maksudnya isunya juga di dunia sebelah ini maca lagi naik juga nih. Oh di dunia teh-tehan. Lagi rame. Masalah apa sih kalau seremonial apalah gitu kan, gua nggak ngerti masalah per ini. Cuman memang, nah gue sempat itu juga, nggak tahu gue share ke lo apa nggak ya. Jadi orang tuh bilang, emang kenapa sih kalau misalnya maca gitu kan, emangnya dengan maca yang kayak gini kan bisa bikin orang kenal sama teh yang lebih orisinil lah ya kita bilang dengan segala itu. Terus ya apa bedanya dengan ini sih, kalau terus ada yang komen kan apa bedanya dengan ini sih es kopi susu gula aren gitu. Terus kan itu jalan masuk pertama lo ngopi. Gitu. Ya gue timpalin, yakin nggak mentok doang di situ. Terus langsung disambung, kok orang tuh gatekeeping banget sih gitu. Kopi harus kopi banget lah, enggak bilang nggak masalah ada gatekeeping, cuman ya balik lagi ke statement awal. Kalau misalnya ada orang menyatakan es kopi susu gula aren adalah pintu awal menuju kopi bener gitu. Kopi hitam lah kasarnya. Ya, lo harus yakin tuh dia akan nyampe ke pintu itu terus minum specialty gitu. Minum specialty misalnya gitu. Enggak dia ya udah kayaknya enak di sini doang deh gitu. Berarti magic itu juga bukan pintu masuk untuk minum specialty. Si Evener tuh enggak masuk. Jelas enggak dong. Gede tuh penjualan dia apa puasa kan. Berapa lagi es kopi ditanya es kopi susu bukan nggak jawab. Jadi
Ya itu tadi kalau misalnya balik ke masalah balik kalau misalnya memang banyak sih Pak di Palembang aja nih gue sampai seliweran tanpa gue lewat pun karena gue tuh kan Gerobak. enggak ya, belum yang gerobak pun ya Iya. gitu. Kalau gerobak kayaknya ada istilah nanti kita bisa obrolin tuh Pak. Kayaknya menarik juga tuh. Karena lo punya perspektif kan. Tapi maksudnya kalau ngomongin kopi, ya tempat ngopi lah ya, coffee shop atau coffee eatery namanya sekarang. Gue tadi aja lewat mau ke sini aja kayaknya banyak banget ya. Ini yang di luar terlihat di medsos ya. Gitu. Coffee shop tuh. Iya. Segitunya masih Semasif itu. semasif itu gitu loh. Nah balik lagi kalau misalnya terbreakdown isi kasirnya seberapa besar gitu loh gitu. Jadi kan balik-balik kalau misalnya kita pernah ngobrolin banget nih ini beneran gak sih bias gitu loh judulnya coffee shop tapi Jualannya nggak kopi. nggak kopi. Karena itu tadi kan balik lagi masalah ke serapan gitu. Ya walaupun sebenarnya kan kita juga percaya ya es kopi susu gula aren biar gimana pun tetap menyedot cukup banyak kopi gitu kalau kita ngomong itu. Benar. Ya kan? Kopi apa tapi? Hah, maksudnya? Kopi yang gimana tapi? Yang diserap ya kan? Iya. Iya. Nah, emang ada perbedaan masalah penyerapan kopi nih kalau misalnya nah jangan-jangan yang beda yang diomongin ya, Pak? Apa? Enggak, kalau beda diomongin masih sama juga. Nggak, maksudnya gini, ketika orang ngomong kopi itu kurang, apa tadi kopi mahal atau segala macam, itu spesifik ngomongin kopi Specialty specialty atau enggak. enggak kan? Enggak. Ngomongin all jadinya. Semua kan? All Gitu. grade gitu. Heeh. Sampai yang pabrikan pun kan? Iya, gross lah kita ngomong Iya. gitu. Heeh. Semuanya. Ya artinya ya termasuk air kopi susu pun ya gitu loh. Iya, betul. Enggak, karena gue barusan ngeliat di grup gue tuh kan ada yang komen nih gimana nih gitu kan beans gue ini udah lama udah gak enak, ada yang komen bikinin aja juga kopi susu. Di approach bilang. Udah, Di basic nggak di approach. gue bilang sampai gue bilang pas kopi susu ya buat bensin busuk emang udah cocok. Iyalah kan susu penyelamat semua di sini. Ya nggak tahu deh itu tapi. Iya. Itu tapi wow. Hal menarik juga buat dibahas kita di satu materi gitu. Apakah benar orang berpikir bahwa pintu masuk orang kopi itu di es kopi susu atau enggak gitu ya? Ya menarik kalau lo mau dibahas itu. Kalau Ya, ya, persepsi. kalau menurut gue persepsinya benar itu pintu masuk, tapi apakah orang akan masuk lebih jauh atau enggak? Ya, gitu, bener-bener. Ya orang bener emang. Emang peminum pemula mungkin iya Ya, gitu. tapi apakah dia akan lanjut masuk lebih Atau dalam? dia mentok di situ-situ aja. Nah, itu Cuma- menarik. Tapi iya enggak sih. Banyak banget maksud gue tuh. Ya kalau gue pikir itu banyak banget yang ya selebgram atau konten creator tuh banyak yang bikin bahas es kopi susu mana yang paling enak ya. Artinya itu seperti kejawab bahwa nggak kemana-mana. Mentok di es kopi susu doang. Raditya Dika atau siapa gitu kan banyak banget. Banyak. Yang di luar juga gitu tuh. Nggak salah sih gitu juga. Luar, iya deh kayaknya. Termasuk McCafe juga dimasukin ke dalam daftar Iya. Masuk dalam kategori itu. kategori itu. Gue pikir kalau poin kopi sih masih oke lah ya. Dan beberapa yang mungkin banyak ini. Teman kita nyerah Pak, akhirnya keluar deh, cabut deh Siapa? dari poin kopi. Hendri ya? Bukan. Situ. Woi. Oh tapi gue kecewa juga sih terakhir. Terakhir gue tuh ada Ada ya? di Bandung tuh gue ada mesti sama dia. Oke. Kan konsisten tuh payah gitu. Tapi ya sudah lah ya. Tapi itu kayaknya ini kalau dipanjangin obrolannya jadi kemana-mana. Benar. Kurang lebih sih. Ini adalah episode comeback kita hari ini. Ya, manasin mesin dulu. Manasin mesin dulu, banyak literal banget. ini. Literally manasin mesin. Ya itu dia tadi, gue balikin lagi pertanyaan ini ke kalian. Apakah kalian setuju dengan ekspor-ekspor bahan mentah tuh loh, bahan mentah sih itu. Ya dalam hal ini karena kita ngomong kopi, kopi itu setuju apa enggak? Karena kalau kita lihat sih,
impact-nya banyak banget gitu loh. Kalau lo mau ngomong supply and demand, itu tadi gue udah bilang bahwa sebenarnya itu bukan masalah supply atau demand-nya gitu. Tapi itu tadi, supply-nya jadi kemana-mana, harganya jadi tinggi karena nggak di tempat kita gitu loh. Iya. Beli sama orang lain lagi, pihak ke selanjutnya gitu, tangan ketiga, keempat, bahkan mungkin tangan kelima. Itu permasalahannya. Cuma kita lihat aja lah nanti gimana ininya, perkembangan kopi ini. Tapi ya mungkin kita sudah into lagi ya. Harus sih sebenarnya. Karena bahasannya akan menjadi panjang gitu. Kurang lebih gitu. Oke, inilah Bicara Kopi, gue Ricky Uco. Ahmad Fajar. Inilah Bicara Kopi, selamat mendengarkan kembali, selamat menonton kita kembali. Ini rekaman perdana comeback kita di atas 1 tahun.